قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ini ada pertanyaan sebelum kita tunggu dari ibu-ibu, dari pemirsa. Salah satu kriteria wanita penghuni surga adalah subur, punya banyak anak. Bagaimana dengan yang memiliki sedikit anak atau bahkan tidak dikarunia anak? Ada peluang atau tidak, Bu? Ya ada lah. Tadi kan kita sebutkan ada berapa poin? Ada 7 poin. Ya, kalau seandainya Allah mentakdirkan nggak punya anak, berarti pakai poin yang berikutnya. Kalau seandainya dia memiliki sedikit anak, ya sudah pakai poin yang berikutnya. Sebagaimana bagi akhwat yang belum menikah. Kalau tadi kan ada poin mentaati suami, sehingga ditaati siapa? Bojo pirungana. Maka hati-hati, jangan ta'aruf mesra. Ya, ada sekarang istilah ta'aruf mesra. Bojo pirung wis apa? Ini para akhwat nih, suka chatting. Kemudian saling memberi nasihat. Ini namanya pacaran Islami katanya. Nggak boleh. Berarti untuk wanita yang belum nikah atau yang tidak punya suami, bagaimana? Ya berbakti kepada orang tua. Ya berbakti kepada orang tua. Bisa ya dipahami. Jadi kalau seandainya tidak punya anak atau dia memiliki sedikit anak, maka pakai cara yang lain. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menjadi wanita yang lembut dan tidak mudah terpancing emosi? Apakah watak yang mudah emosi sulit dirubah? Gini Bu, kita itu jangan termakan omongan orang. Watak itu tidak bisa dirubah. Jadi orang Jawa itu kan bilang, ya nggak bisa dadi wateke angel dirubah, angger urung mujur ngalor. Ya, apa artinya? Kalau belum meninggal dunia. Ini ungkapan nggak benar. Jadi akhlak yang baik itu ada 2. Yang pertama memang bawaan lahir. Yang kedua adalah bagian daripada usaha. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang lembut, pemaaf, tidak terpancing emosi, ya latihan. Ya. Yang namanya latihan berarti kadang jatuh bangun. Maka perlu kita garis bawahi, untuk menjadi orang baik itu butuh banyak latihan, butuh proses. Sebagaimana orang buruk itu juga melalui proses. Apa anak ujuk-ujuk wong dadi maling? Ada atau tidak? Ada proses yang melatar belakangi, yang mendorong dia menjadi seorang maling. Maka untuk menjadi orang baik pun harus ada proses. Jadi sedikit demi sedikit, ya. Ketika kita itu ya dihadapkan kepada kenyataan harus marah, ya maka kita kurangi ya ledakannya. Yang biasanya sampai 5 dinamit dikurangi jadi berapa Bu? Mungkin kurangi 1 jadi 4. Yang biasanya banting pintu bolak-balik ganti apa? Kaca. Wes iki sing dibanting apa kayak gitu ya. Irus apa-apa kayak gitu ya. Dikurangin. Ya dikurang. Kemudian kita menjauhi hal-hal yang bisa memancing emosi. Intinya latihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya selalu memberikan uang kepada adik kandungnya dengan jumlah yang tidak sedikit di luar pengetahuan saya. Saya mengetahui apabila HP ditaruh dan saya membuka HP-nya. Nah, ini nggak boleh ini Bu. Nggak boleh kita itu buka HP suami tanpa izin suami. Karena masalahnya jadi seperti ini Bu. Ibu tahu sesuatu yang seharusnya tidak perlu ibu ketahui. Ketika ibu tahu jadi malah sakit hati. Ya, jadi sakit hati. Ya sudah, ya. Yang menjadi ganjalan adalah
karena adiknya yang selalu dikasih secara ekonomi lebih mampu dari keluarga saya, adik saya sudah berkeluarga. Bagaimana sikap saya terhadap suami? Apakah harus protes Ustadz? Masya Allah. Apakah harus protes Ustadz? Ini tanda tanya besar. Apakah saya harus protes Ustadz? Jazakallah. Ini minta dukungan atau apa, Bu? Minta penjelasan. Jadi gini, Bu. Seperti tadi kita sampaikan, selagi suami itu tidak sampai melakukan hal yang di luar batas, maka seorang istri itu wajib mentaati. Artinya si suami mau ngasih orang tuanya, mau ngasih adiknya, itu menjadi hak suami. Ibu itu cuma punya urun rembuk, nggak punya aturan. Paham ya, Bu? Ibu itu hanya punya urun rembuk, artinya memberikan masukan, tapi nggak boleh ngatur. Nggak boleh ngatur. Sekalipun dalam pandangan ibu ini adiknya terlalu dimanja, ini adiknya terlalu dipilih kasih. Seharusnya kan keluarga saya juga dikasih, adik saya juga harus dikasih kayak gitu. Enggak, karena itu harta-harta suami, hak-hak suami seperti itu, Bu. Jadi enggak terlalu ini. Makanya tadi berawal dari melihat HP tadi sebetulnya. Saya sarankan ya lebih baik enggak perlu tahu ya. Ya, kenapa? Karena seperti ini kadang. Seperti ini. Jadi kalau ingin buka HP suami, izin. Ya, izin. Itu bagian daripada sifat yang baik. Yang lebih buruk lagi adalah istri itu saking nggak percayanya sama suami sampai menyadap HP suami. Ada nggak yang seperti ini, Bu? Ada. Jadi dia chattingan bojone karo sapa, pokoknya ngerti kabeh. Kenapa? Karena disadap. Faidahnya apa? Manfaat dan keuntungannya apa, Bu? Apakah bikin ibu hatinya lebih dekat kepada Allah? Apakah menjadikan ibu semakin taat kepada suami? Atau sebaliknya, Bu? Jawabannya yang mana, Bu? Ya kan tambah enek, tambah mangkel, tambah sengit, tambah bikin masalah baru. Maka lebih baik nggak tahu, itu lebih baik. Karena gini, Bu, dari hadis-hadis yang tadi sudah kita baca, ibu itu diminta untuk taat kepada suami tanpa memperhatikan bagaimana perilaku suami. Itu berat atau tidak, Bu? Berat. Karena surga itu ya berat. Surga itu ya fasilitasnya mewah. Masa kita ingin nginep di hotel bintang 7, hotel bintang 5, ya kemudian kita itu tidak mau bayar, kan enggak lucu. Sebagaimana surga itu mahal, maka amal ibadah yang kita kerjakan juga berat. Jadi yang diminta oleh agama Allah dan Rasulnya, ibu itu taat suami tanpa memperhatikan perilaku suami. Itu yang saya katakan berat. Itu yang saya katakan berat. Makanya di hadis yang pertama tadi kan levelnya mulai dari yang ringan sampai berat, Bu. Sholat 5 waktu, mungkin semua wanita mampu. Puasa Ramadan masih mampu. Kemudian masuk kepada menjaga kehormatan, ini enggak semua mampu wanita. Lalu level yang paling tinggi taat kepada suami, ini lebih sedikit. Makanya di hadis yang pertama, ibu ingat yang tadi saya minta supaya diukir di sanubari. Apa? Wanita yang masuk ke dalam neraka itu kenapa? Karena nggak pandai bersyukur kepada suami. Suami pasti ada kebaikannya atau tidak, Bu? Ada, lu ada. Jadi disebut apa, Bu? Ada, lu ngasih orang bisa nyebut, Mbok? Oke banget, berarti kan kenapa yang diingat itu cuma suami ngasih uang kepada adiknya. Kenapa nggak diingat? Ya, suami itu nggak pernah telat ngasih uang belanja. Suami sering ngasih tambahan uang belanja. Suami sering bawa ya makanan kalau pulang kerja. Kenapa nggak ini yang diingat?
Sing diemut-emut kur awe duit karo adine ya mangkel. Padahal kebaikan suami banyak dalam masalah uang. Kita baru bicara masalah uang, belum lagi nanti perhatiannya, belum lagi nanti sayangnya dan seterusnya. Kenapa yang diingat? Keburukannya. Ingatlah kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab.